warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat untuk kita semuanya, wabil khusus dengan nikmat iman, nikmat Islam, juga dengan nikmat sehat wal afiyah, yang alhamdulillah kita masih dapat belajar pendidikan agama Islam. Dan walaupun proses pembelajaran ini jarak jauh, insya Allah semangat kita semuanya, semangat kalian juga tidak boleh kendor, tetap harus semangat. Artinya apa? Walaupun pembelajaran kita jarak jauh, proses belajar kalian juga harus tetap berjalan. Kalian tidak boleh pantang menyerah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang iman kepada hal yang gaib. Nah, iman kepada hal yang gaib salah satunya adalah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman ada berapa sih? Yang rukun iman itu ada 6 ya. Masih ingat dong apa saja? Salah satunya adalah beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Kalau beriman kepada malaikat, urutan yang keberapa? Urutan yang kedua. Nah, iman itu apa sih? Iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati atau dengan sebenar-benarnya. Nah, beriman kepada malaikat itu adalah salah satu beriman kepada hal yang gaib. Akan tetapi malaikat terbukti dengan adanya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi serta Rasulnya, dan beriman kepada malaikat itu adalah menjadi rukun iman yang kedua. Buktinya mana? Gitu. Nah, buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya sebagai berikut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari ayat tersebut kita diancam betul. Apabila kita tidak beriman kepada malaikat, maka kita termasuk orang yang ingkar. Nauzubillah min dzalik. Dan ayat yang lain berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan kepadanya, serta petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman hal yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimatnya tersebut, ayatnya, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam wajib mengimani betul walaupun malaikat itu adalah sifatnya gaib atau tidak terlihat oleh mata, maka ayat tersebut surat Al-Baqarah ayat yang kedua dan ketiga mengatakan yang telah Bapak bacakan tadi. Silahkan kalian ulang-ulang ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pengaruhnya kita iman kepada para malaikat? Satu, semakin menambah rasa keyakinan kita terhadap kebesaran-kebesaran Allah. Yang kedua, menumbuhkan senantiasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat Allah ciptakan untuk membantu kehidupan manusia dalam hidup sehari-hari, mencatat amal kebaikan, bahkan termasuk mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan baik pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui catatan yang dilakukan oleh para malaikat. Oke. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta kita kepada amal soleh. Karena apa? Semakin kita melakukan perbuatan baik, maka tentu catatan kebaikan kita juga yang dicatat oleh para malaikat akan semakin banyak. Maka oleh karena itu kita harus melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang keempat yaitu takut bermaksiat. Ingat, dimanapun kita berada pasti Allah telah memberikan awasan melalui para malaikat-malaikat itu. Dimanapun, ada orang lainkah, ada orang atau tidak, pasti tidak luput dari pengawasan malaikat, dari catatan para malaikat ya. Terus yang kelima yaitu cinta kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu mendoakan para manusia. Jadi cinta kepada malaikat karena apa? Malaikat selalu taat kepada Allah dan selalu mendoakan para manusia yang melakukan kebaikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kalian ingat betul-betul, mudah-mudahan bisa diamalkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana caranya sikap kita atau bukti bahwa kita benar-benar yakin kepada adanya malaikat-malaikat Allah tadi? Satu, kita harus melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, di antaranya sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Jadi kalian harus melaksanakan sholatnya tuh. Karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Kalau tidak sholat, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mempengaruhinya. Artinya apa? Kurang baik. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya insya Allah akan baik. Terus yang kedua yaitu selalu berbuat jujur.
Jujur di mana? Jujur dimanapun kalian berada. Ada orang lainkah atau tidak ada orang lainkah? Kalian harus jujur terhadap siapa? Minimal terhadap diri kalian sendiri, dan selanjutnya jujur kepada Allah, dan berbuat patuh, berbuat baik kepada orang tua. Apa saja? Ya, kalian sudah tahu dong kalau berbuat baik itu apa saja. Bapak yakin kalian sudah tahu. Dan nih yang paling penting, kalian harus menghormati guru-guru kalian. Karena apa? Keberkahan ilmu yang kalian punya semata-mata itu adalah berkat dari doa-doa para guru-guru kalian. Oleh karena itu, kalian harus menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih dewasa dari kalian, dan menghormati guru-guru yang telah mengajarkan kalian ilmu. Selanjutnya yaitu buktinya apa lagi? Kita selalu bersyukur. Karena apa? Malaikat-malaikat tersebut adalah bukti, enggak pernah nolak. Malaikat itu perintah Allah. Nah, bukti kita bersyukur kepada Allah apa? Ya, salah satunya kita menjalankan apa yang Allah perintah, dan diantaranya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu sopan dan santun. Sopan dan santun ini adalah sikap yang baik. Kenapa? Malaikat tidak pernah berkata kotor. Nah, kita sebagai manusia juga kita harus mengatakan kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat dengan menjaga perbuatan, mulut, serta tingkah laku kita untuk melakukan sopan dan santun. Ya. Dan rajin belajar. Nah, ini penting nih. Sebagai seorang pelajar, kalian harus semangat, tidak boleh malas. Dalam pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Ya. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Artinya apa? Kalau kalian belajarnya semangat, Bapak yakin kalian juga mendapat ilmunya bermanfaat. Kenapa? Semangat kalian adalah motivasi yang mendatangkan keberhasilan bagi diri kalian sendiri. Selanjutnya yaitu sikap kita bahwa yakin kepada malaikat adalah menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian ingat betul dan silahkan kalian terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang tadi Bapak rinci tadi, bahwa kita yakin dengan malaikat harus dibuktikan dengan yang tadi tuh, ya, harus dibuktikan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian hafalkan nama-nama malaikat tersebut. Jangan lupa ingat dengan tugas-tugasnya. Walaupun tadi malaikat itu adalah yang gaib, tetapi kita harus betul-betul meyakini, bahkan kita yakin sebenar-benarnya bahwa malaikat itu ada, bahwa malaikat itu telah Allah ciptakan. Ingat, kalau makhluk Allah itu diantaranya ada manusia, ada binatang, ada malaikat. Kalau kita bisa lebih baik, ya, kita bisa lebih baik dari malaikat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menambah rasa kasih sayang kita. Kenapa? Apabila kita lebih dikalahkan oleh nafsu kita, maka kita sesungguhnya seperti binatang. Ya, apabila
kita tidak menggunakan akal sehat kita, lalu kita sering marah-marah, maka akan lebih hina dari binatang. Nah, yang kedua, apabila kita menjalankan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan mengalahkan nafsu kita, kita akan lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun proses pembelajaran ini jarak jauh. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah yang ada di negara kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan malaikat juga mendengar doa-doa kita dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan virus corona yang terjadi ada di Indonesia ini, khususnya di sekolah kita Taman Harapan, mudah-mudahan Allah angkat dan disediakan kita adalah disediakan yang mana? Sediakan obat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui belajar atau bertatap muka. Kangen nggak sama guru-guru? Kangen nggak sama teman-teman? Kangen nggak sama sekolah kalian? Mudah-mudahan rasa rindu kalian dapat menjadi motivasi semangat kalian untuk berdoa kepada Allah, sehingga apa yang menjadi hajat kalian, apa yang menjadi niat kalian, insya Allah Allah ijabah. Dan doakan orang-orang tua kalian juga ya, doakan guru-guru kalian juga, doakan juga orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu untuk kalian. Tetap semangat anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di lain kesempatan. Ada Allah ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.